Kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi ceramah dari seorang ustadz yang bernama Ali Mustafa. Beliau ini katanya adalah mantan pastor, lulusan dari Vatikan dan bergelar ahli Injil. Dalam ceramahnya kali ini, beliau ini mengatakan bahwa Yesus pernah menikah dan istrinya bernama Magdalena. Benarkah demikian? Mari kita membahas bersama-sama. Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak. 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah, karatan saya. Kenapa? Itu tadi. Ketika engkau pelayan-pelayan dan surat Romanya tuh, ketika engkau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan jika kau menikah, maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu, Tuhan kau dilayani. Tuh Pak. Jadi ini kalau menurut Katolik, Magdalena adalah muridnya. Menurut Protestan, Magdalena adalah istrinya. Karena pendeta boleh nikah. Menurut saya lucu sekali kalau ada seorang pastor, mantan pastor, lulusan Vatikan yang mengatakan bahwa Yesus di Kristen itu menikah. Makanya pendeta boleh menikah. Sedangkan Yesus di Katolik itu tidak menikah, maka pastor tidak menikah. Dan ini sangat-sangat ngawur, sangat-sangat keliru sekali. Tidak seperti itu. Mana ada Yesus menikah dan punya istri namanya Magdalena. Saya mau jelaskan yang pertama tentang Yesus punya istri namanya Magdalena. Dari mana sumber yang didapatkan oleh Ustadz Ali Mustafa ini bahwa Yesus punya istri namanya Magdalena? Nah, cerita Yesus punya istri yang bernama Magdalena dan mempunyai keturunan biologis ini adalah dari buku fenomenal yang berjudul The Da Vinci Code, tulisan Dan Brown. Jadi Pak Ustadz, Anda selera membacanya rendah sekali, referensi Anda rendah. Mana ada seorang pastor lulusan Vatikan kok bacaannya buku-buku fiksi yang melecehkan kekristenan seperti ini. Jadi ini ya jawaban dari saya. Cerita ini berasal dari buku fiksi karangan Dan Brown yang berjudul The Da Vinci Code. Nah, mengenai pendeta yang boleh menikah dan juga pastor yang tidak menikah. Jadi begini, di dalam Kristen, pendeta menikah ataupun tidak menikah itu adalah pilihan. Ada pendeta yang menikah dan ada pendeta juga yang tidak menikah. Kenapa demikian? Karena pendeta yang tidak menikah atau selibat ini mengacu kepada Matius 19 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa orang yang tidak menikah atau selibat
itu ada 3 kategori. Pertama itu karena sejak dari dalam kandungan ibunya sudah mempunyai panggilan seperti itu. Kedua itu karena orang lain. Dan yang ketiga karena pilihan atau keputusan diri sendiri. Nah, bukan berarti juga kalau pendeta yang tidak menikah ini kedudukannya lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi, maupun pendeta yang tidak menikah dan yang menikah semuanya sama di hadapan Tuhan. Kemudian, kenapa pastor tidak boleh menikah? Nah, memang antara Kristen Protestan dengan Katolik mempunyai aturan sendiri-sendiri di dalam hal ini. Jadi tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang salah, tidak ada yang saling menyalahkan. Karena pastor tidak menikah itu supaya mereka benar-benar murni panggilannya, murni jiwanya, tulus, kudus, dan fokus di dalam melayani Tuhan. Dan mereka ini sungguh-sungguh meneladani pelayanan Yesus. Jadi seperti itu ya. Tidak ada bahwa cerita Yesus menikah di dalam Kristen sehingga pendeta boleh menikah. Yesus tidak menikah di Katolik, maka pastor tidak menikah. Tidak seperti itu. Jadi ceritanya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, siapa sebenarnya Maria Magdalena di dalam Alkitab? Apakah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa tadi? Nah, Maria Magdalena ini dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah seorang perempuan yang dibebaskan oleh Yesus dari kuasa 7 roh jahat. Dan kemudian Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia, melayani dia, bahkan sampai penyaliban Yesus. Dan dia juga adalah salah satu wanita yang datang subuh atau dini hari ketika hari kebangkitan Yesus. Jadi jelas ya, baik di dalam Kristen dan juga Katolik ceritanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini jawaban dari saya. Semoga kita belajar Alkitab dengan benar dan tidak ambil referensi buku yang salah ataupun buku-buku fiksi seperti bacaan Pak Ustadz tadi ya. Salam waras, shalom, Tuhan Yesus memberkati.